Jadi artinya apa? Ketika jiwa, ketika fuad itu menginginkan sesuatu, mencari satu kebenaran, maka di situ dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika fuad, kolbu ini sudah diarahkan kepada kecintaan dunia, maka dikunci mati sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bah? Abah? Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Silakan Pak Iwan Sabar. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Salam kangen juga untuk majelis Abah ini. Ya. Saya di Bogor sekarang alhamdulillah ngedeketin di Ciracas, tapi qadarullah dengan kondisi begini nggak bisa offline ya Bah ya. Alhamdulillah ya. Tapi dengan webinar ini ada solusi. Begini Abah, ada yang ingin saya tanyakan. Saya sedang buka Al-Baqarah ayat 96. Di situ artinya tertulis bahwa Allah berfirman kepada Muhammad Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, engkau akan mendapati mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia." Nah, dari ayat itu yang jadi pertanyaan saya, apakah firman Allah kepada Muhammad 1400 tahun yang lalu itu juga berlaku sampai sekarang, bahwa kita akan mendapati orang-orang Yahudi itu memang tamak terhadap dunia dan mereka dikunci oleh Allah hatinya atau kolbunya. Nah, sisi lain kita ketahui bahwa saat ini ada beberapa filsafat Barat yang keturunan Yahudi, mereka dapat hidayah. Jadi ada ahli matematika, ada ahli astronomi. Nah, mereka melihat bahwa oh ternyata Al-Quran ini adalah wahyu ilahi. Akhirnya mereka itu dapat hidayah. Mohon maaf karena keterbatasan saya, apakah ini ada semacam ketidaksinkronan begitu Abah? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini sesungguhnya hidayah itu masuk ke dalam kolbu atau ke dalam fuad ya, jelas tinggal pada fuad. Ya. Jadi di dalam kolbu. Maka kalau kolbu itu ada satu keinginan yang betul-betul keinginan secara ketauhidan. Contohnya begini. Bagaimana peristiwanya seperti Irina Handono yang notabene dia seorang penginjil akhirnya masuk Islam. Karena di sana ada satu keinginan mencari satu kebenaran. Itu sesungguhnya kolbu yang terisi fuad, di mana fuad itu yang punya penglihatan, punya pendengaran, punya pemahaman. Ketika paham itu dinamakan orang yang berakal. Arti di situ ada satu keinginan menuju satu kebenaran. Kalau memang seperti itu akan Allah tunjukkan, dan bukan hanya itu saja. Saya ketemu dengan orang Bali, Pak. Orang Bali itu padahal dia itu dari keturunan kalau Bali pendeta ya. Itu pendeta yang sangat taat gitu. Dia itu sesungguhnya sebagai anak orang Bali, dia mencari apa sih sesungguhnya kebenaran itu. Akhirnya dia di kitab dia ya, di kitab dia menemukan bahwa ada intinya bahwa disitulah disebutkan Nabi Muhammad gitu. Cuma tidak secara terang benderang dikatakan Nabi Muhammad bahwa itu di dalam apa dia bilang. Akhirnya dia menemukan kesimpulan, menemukan satu kebenaran dari kitab dia. Dia telusuri bahasa itu. Jadi ternyata dari ibunya namanya Aminah itu sudah tercantum di sana. Jadi artinya apa?
ketika jiwa, ketika fuad itu menginginkan sesuatu, mencari satu kebenaran, maka di situ dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika fuad, kolbu ini sudah diarahkan kepada kecintaan dunia, maka dikunci mati sama Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surat 16 ayat 107 dan 108. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Karena kolbunya itu tadi untuk kecintaan kepada dunia, maka sekaligus itu akan menjadi hijab, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau yang tadi contohnya seperti Irina Handono, itu kolbunya itu mencari satu kebenaran, mana sih sesungguhnya. Jadi dia membandingkan agama-agama itu. Maka disitulah pintu hidayah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fuad yang ada di dalam kolbu itu adalah yang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ketika fuad ini ditujukan untuk mencari satu kebenaran, maka hidayah Allah akan masuk ke sana. Namun demikian pada saat misalnya fuad itu fungsinya untuk mencari kebenaran, kemudian diisi dengan harta benda dunia, maka inilah yang dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia sudah tidak kunjung lagi untuk mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang kafir saja, orang Islam saja banyak yang seperti itu, Pak. Jadi di sini ukurannya adalah ukuran kolbu tadi. Untuk apa kolbu ini ditujukan? Disitulah Allah itu bagaimana perasaan hambanya. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah kolbunya. Kalau di dalam hadis itu dikatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat rupa dan harta bendamu, tapi yang dilihat oleh Allah kolbumu dan perbuatan. Nah, maka di sini kolbu itu punya peranan yang sangat sentral di dalam menentukan kebenaran jalan hidup kita. Ketika kolbu diarahkan kepada dunia, ya sudah, fungsinya sudah hilang, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kolbu itu sudah ditujukan untuk mencari satu kebenaran, ya, maka disitulah Allah akan memberikan hidayahnya itu. Sehingga dengan demikian kolbu ini benar-benar bergantung kepada kita maunya untuk apa. Jadi bukan hanya, artinya di sini Allah betul-betul adil. Walaupun orang Islam, walaupun orang kafir, ya katakanlah orang menyatakan itu orang kafir, tapi kolbunya dipakai untuk mencari satu kebenaran, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah. Contohnya yaitu Irina Handono yang dari Kristen jadi Islam. Terus ada orang lagi dari Bunda, dari Hindu ke Islam. Ya. Karena dia betul-betul kolbunya dipakai untuk mencari satu kebenaran. Disitulah Allah mengikuti perasaan hambanya. Allah berikan satu kebenaran. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya tadi itu Abah, sesuai dengan firman Allah, sungguh engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi manusia paling tamak di dunia. Apakah itu berlaku sampai akhir zaman, Abah? Bahwa mereka itu atau orang-orang Yahudi itu seperti itulah sampai akhir zamannya. Ya. Ya, orang Yahudi ya, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Tapi secara umum sesungguhnya, yaitu tadi kolbunya. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, orang Islam pun, ya, kalau kolbunya tidak ditujukan untuk mencari, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau kolbunya tadi dipakai untuk kecintaannya melebihi
dunia daripada akhirat, itu akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan hanya orang Yahudi saja, orang Islam pun banyak yang tamak, Pak, rakus. Gitu. Jadi adapun orang Yahudi telah ditetapkan seperti itu ya. Karena memang orang Yahudi ini Tuhannya sudah bukan Allah, tapi Tuhannya adalah dunia gitu, Pak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan orang Islam pun juga bisa seperti itu kalau dijadikan dunia itu lebih dia cintai daripada kehidupan akhirat. Maka akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi serakah. Jadi Pak Iwan itu bahwa surat 2 ayat 96 tadi itu mengatakan bahwa dunia Yahudi itu yang paling serakah itu ya. Tapi bukan hanya Yahudi saja. Orang Islam pun juga tidak menutup kemungkinan akan serakah juga manakala kolbu yang dipakai untuk lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Di surat 16 ayat 107 dan 108 tadi. Di Al-Baqarah iya juga, benar juga bahwa karena memang Yahudi itu yang paling kekeh kepada kehidupan dunia. Jangankan itu, orang Yahudi, orang nabinya saja dibunuh kok. Itu kan saking bejatnya gitu. Jadi yang membawa risalah kebenaran saja itu dibunuh sama orang Yahudi. Karena memang saking orientasinya ilahnya itu sudah bukan kepada Allah, tapi kepada ya dunia, kepada jabatan, kepada hawa nafsu itu. Barangkali itu Pak Iwan. Allah Pak.